Jadi TEI ini akan menjadi ajang untuk mempertemukan berbagai individu dari lintas background gitu ya, untuk dipertemukan agar mereka ke depannya bisa berkolaborasi dan bekerja sama. Dan selebihnya juga karena nanti akan ada partisipasi dari lintas negara, akan ada forum diskusinya juga. Gitu. Jadi itu menarik bagi teman-teman yang ingin lebih mengetahui gitu ya tentang perdagangan global dan dunia. Hai Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di podcast Cuap Cuap Cuan. Hari ini podcast kita spesial karena Road to Trade Expo Indonesia 2025 yang akan berlangsung di bulan Oktober pastinya. Nah, kita akan lebih spesial berbincang seperti apa sih perdagangan Indonesia, nilainya, produk-produknya, dan sejauh mana sebenarnya potensi Indonesia untuk bisa dapat tempat di negara lain begitu ya, dan porsi yang sebenarnya bisa mencuri perhatian gitu ya, untuk bisa kita kembangkan dari kekayaan tanah air kita ini. Nah, makanya langsung saja bersama dengan saya Maria Katarina kita ngobrol-ngobrol bersama dengan Wakil Menteri Perdagangan Ibu Diah Roro Esti yang sudah hadir. Halo Ibu Diah, apa kabar? Mbak Maria. Very well, terima Very kasih. well, sehat. Gimana kabarnya Mbak Maria? Sangat excited. Sangat seneng karena ketemu sama Ibu Diah Roro tuh yang dengan positive vibes gitu ya. Jadi kita pengen ngobrol apalagi soal Indonesia gitu ya. Mungkin mau say hi dulu sama Sobat Cuan. Tentunya, gimana kabarnya Sobat Cuan? Semoga sehat selalu. Amin, pastinya. Kita mau ngobrol nih soal masalah ekspor Indonesia. Kita mulai dari perdagangan global saat ini kan lagi banyak banget tantangannya ya, Bu Diah Roro ya. Mulai dari ada geopolitik, ada perang tarif, isu keberlanjutan dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya dilihat dari kondisi ini, Kementerian Perdagangan membaca peta perdagangan dunia saat ini seperti apa sih, dan strategi positioning Indonesia nih seperti apa nih? Ya, jadi terima kasih Mbak Maria. Memang tidak mudah ya kondisi geopolitik saat ini gitu. Apalagi kita melihat bahwa ada ketegangan perdagangan antara beberapa negara, misalnya let's say Amerika dengan China dalam hal ini gitu ya. Lalu kemudian perang yang terjadi yang sampai sekarang pun belum selesai antara Palestina dan Israel gitu. Walaupun alhamdulillah kemarin juga ada a spark of hope ketika Pak Prabowo juga menyampaikan speech-nya di dalam UN General Assembly. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi masa depan yang baik lah untuk kedua negara. Tapi di samping itu juga tentu banyak sekali tension yang terjadi di dunia. Namun Indonesia tentu dengan positioning-nya sebagai non-block country. Jadi kita non-block dan berupaya untuk tetap mempertahankan bahkan memperbaiki hubungan bilateral kita dengan negara-negara di dunia, dan ini menjadi positioning power kita juga gitu di mata global. Nah, maka dengan pendekatan negara Indonesia seperti ini, lalu kemudian walaupun di tengah kita semua tahu tarif Amerika Serikat gitu ya yang diberlakukan ke Indonesia, dengan Indonesia sekarang berada di kisaran 19%, salah satu terendah di kawasan ASEAN gitu. Tapi ya di sisi lain kita berupaya untuk bagaimana kita mengedepankan juga trade diversification. Dan kita melakukan ekspansi dari portfolio ekspor kita, baik itu untuk conventional trade partners maupun yang non konvensional. Dan ini ada momentum yang sangat amat menarik Mbak Maria, karena beberapa waktu yang lalu dan juga ini disaksikan langsung oleh Pak Presiden, penandatanganan Indonesia Peru SIPA atau Comprehensive Economic Partnership Agreement. Jadi ini merupakan window kita untuk kawasan Latin Amerika maupun the Americas, bisa dibilang seperti itu. Lalu kemudian beberapa waktu yang lalu, just last week, juga telah ditandatangani ratify perjanjian dagang antara Indonesia dan Kanada. SEPA juga, Comprehensive Economic Partnership Agreement, disaksikan langsung oleh Pak Prabowo, kemarin Pak Budi Santoso, Pak Mendak yang berangkat ke Kanada, dan ini menjadi momentum sendiri gitu. Belum lagi yang ongoing dan sudah dinobatkan substantial conclusion kemarin di Bali
di waktu yang bersamaan. Jadi ini momentum yang sangat luar biasa antara Indonesia dan kawasan Uni Eropa. Jadi Indonesia EU Comprehensive Economic Partnership Agreement. Nah ini merupakan market-market yang berpotensial di mana kedepannya kita bisa melakukan pendekatan ulang, bagaimana kita bisa memperluas hubungan baik itu bilateral maupun perdagangan dengan kawasan-kawasan tersebut. Nah tadi Mbak Maria juga menanyakan bagaimana sebetulnya dengan ekspor kita. Jadi kalau secara garis besar memang negara Indonesia itu positioning perdagangan kita dengan dunia itu surplus, dan surplus ini kita pertahankan selama 63 bulan berturut-turut. Jadi ini sebuah prestasi yang harus kita akui dan berharap bisa seterusnya seperti ini kan, seperti itu ya. Jadi kalau kita membandingkan surplus perdagangan kita antara bulan Januari hingga Juli tahun 2025 ini dibandingkan dengan 2024 di tahun yang sama, ada peningkatan. Jadi kalau untuk periode ini kita berada di kisaran 23,65 miliar US dollars untuk surplus perdagangannya, sedangkan tahun lalu di waktu yang sama kita berada di 16,25 miliar US dollars. So we are doing better than we were before. Dan ini sebuah prestasi yang kami berharap dengan situasi tadi geopolitik sedemikian rupa, tapi kita juga memposisikan diri kembali lagi sebagai non-blok, kita melihat banyak sekali potensi market yang ada di luar negeri dan bagaimana kita bisa mengcapture semua itu. Nah ini yang kita harapkan bisa kita maksimalkan dengan berjalannya waktu. Jadi kalau yang terakhir Mbak Maria, tentang ekspor kita secara keseluruhan itu komponennya macam-macam. Jadi memang majority 80% itu untuk produk-produk industri. Nah, produk industri ini kalau kita itu, kalau saya baca datanya itu selalu bacanya ada alas kaki. Jadi footwear is one of our specialties. Lalu kemudian tekstil juga ya kan, dan CPO, palm oil, elektronik, otomotif, lalu kemudian baja, ya the conventional kind of big industrial products. Lalu kemudian 12% itu di pertambangan. Jadi balik lagi ke energi yang konvensional, coal, yaitu batu bara, kita menjadi pemasok dunia. Ini juga salah satu hal. Lalu yang ketiga adalah sektor pertanian. Jadi 2,4% masih di minoritas, tetapi pertumbuhannya cukup pesat, khususnya di komoditas-komoditas seperti kopi. Nah ini dunia mulai melirik kopi Indonesia, dan kita berupaya untuk to better socialize mengenai kopi itu tadi. Belum lagi coklat, lalu kemudian produk-produk herbal lainnya. Jadi ini sedikit gambaran mengenai bagaimana perdagangan kita, ekspor kita, dan potensi kita juga seperti apa. Baru tahu kita punya kopi coklat unggulan gitu ya, baru tahu, dan nggak kalah kayaknya ya. Nah kalau dilihat dari sisi transformasi global seperti ekonomi hijau, kemudian digitalisasi, meningkatnya permintaan produk halal ya di dalamnya ya, tren mana sebenarnya yang paling potensial nih itu expose ya, untuk diekspos, dimanfaatkan dalam memperkuat ekspor ke depannya nih, ekspor nasional? Ya, jadi tentu tidak bisa kita pungkiri ya bahwasanya ada sebuah permasalahan yang tidak hanya dirasakan dampaknya oleh satu negara, tapi oleh dunia gitu. Yaitu adalah bagaimana kita secara kolektif juga bisa mencarikan solusi terbaik terhadap permasalahan perubahan iklim. Nah, maka kenapa ada tren baru gitu ya? Maksudnya dari kacamata ekonomi kita melihat juga ada tren baru yang mendorong adanya green economy atau pembangunan yang berkelanjutan, ya kan, sustainable development. Dan sustainable development ini tentu mencakup tiga komponen kalau saya lihatnya Mbak Maria. Jadi secara ekonomi tentu kita harus berupaya bagaimana negara seperti Indonesia bisa mencapai target-target besarnya, misalnya untuk menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia. How are we honing on our demographic dividend? Jadi
bonus demografi kita, mayoritas dari penduduk kita produktif gitu ya. Lalu kemudian lebih dari 60%, dan bagaimana kita bisa mencapai target Indonesia Emas kita. Kan itu tentu penting ya, Indonesia Emas tahun 2045. Tapi di sisi lain yang tidak kalah penting aspek sosialnya gitu. Kita menjaga bagaimana human capital. Maka kenapa program-program Pak Presiden, Pak Prabowo kan selalu it's catering towards the human capital aspect gitu, pendidikan, healthcare, asupan gizi dan lain-lain. Dan yang tidak kalah penting adalah faktor lingkungannya. How are we protecting the environment? Nah, maka dari segi trade ini juga mulai ada pergerakan dunia, di mana dunia itu mulai permintaan dunia terhadap barang-barang yang sifatnya ramah lingkungan itu mulai bermunculan gitu, lalu kemudian kita melihat bahwa ini menjadi salah satu potensi besar. Potensi besar, justru lebih baiknya kita tidak melihat ini sebagai drawback, tetapi menjadi potensi baru untuk kita garap, karena ternyata banyak sekali negara-negara maju yang demand-nya mulai bukan mempertimbangkan, tapi mengutamakan produk apa yang sifatnya lebih ramah lingkungan, that is better for the environment, ingredient-nya juga, supply chain-nya bahkan juga lebih ramah lingkungan. Nah, ini menjadi sebuah tren di mana Indonesia dalam hal ini bisa meng-capture potensi itu gitu. Karena sebetulnya setelah saya keliling ke beberapa provinsi, daerah, I went to Labuan Bajo, ke Bali, ke Lombok gitu ya, melihat bahwa ternyata banyak sekali UMKM yang sudah menjawab tantangan-tantangan ini gitu. Jadi mulai dari sedotan yang ramah lingkungan ya kan, sedotan ramah lingkungan, reusable gitu, bisa digunakan berulang kali. Lalu kemudian produk-produk kecantikan yang organik gitu kan, yang ternyata mereka juga udah ekspor gitu ke negara-negara yang maju. Banyak sekali, bahkan teh herbal, moringa tea, moringa itu kan menarik ya, dan ternyata khasiatnya banyak banget. Jadi kita tuh punya potensi. Now it's all about capturing that market, right? Jadi international marketnya itu ternyata ada untuk produk-produk tertentu. Nah, sekarang PR kita bersama, PR Kementerian Perdagangan juga dalam hal ini adalah untuk memfasilitasi antara business player terhadap potensi market kita yang ada di luar sana juga gitu. Kalau dilihat dari sisi kontribusi UMKM kita tuh seberapa besar sih kontribusinya terhadap ekspor nasional gitu? Dan kalau dilihat dari the product, the quality gitu ya, seperti apa sih mereka punya potensi untuk bisa go global nih sebenarnya yang selama ini Budia mungkin temui gitu selama jalan ke daerah-daerah, ternyata potensinya besar-besar gitu. Ya, jadi kalau secara holistik ya Mbak Maria, bahwasanya kontribusi UMKM terhadap PDB kita itu berada di kisaran 60%. Jadi it's a big chunk of our economic growth ya. Lalu kemudian yang menarik juga ternyata 4% dari pelaku usaha UMKM adalah perempuan. Jadi ternyata banyak sekali gitu women business players yang terlibat di sini, dan yang sejatinya harus kita selalu empower gitu agar mereka bisa selalu berkontribusi. Nah, sekarang adalah mengenai apa yang menjadi tantangan juga gitu, karena yang saya lihat, yang saya temukan di lapangan adalah bahwasanya produk-produknya sudah sangat bagus gitu ya, sangat bagus dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pasar internasional. Namun yang menjadi kendala adalah bahwasanya terkadang tidak bisa memenuhi demand. Jadi international demand yang ada. Begitu buyer kita di luar negeri itu sudah mulai ada repeat order nih terhadap beberapa UMKM itu tadi, ada kesulitan untuk kemudian bisa mencapai permintaan yang diset oleh customer yang ada di luar negeri. Nah, ini makanya kita butuh butuh memberikan semangat gitu ya untuk kepada para pelaku usaha agar production rate-nya itu juga bisa disesuaikan sesuai dengan permintaan yang ada di luar. Tapi selebihnya kalau yang kita lihat gitu ya, dari sekian banyak UMKM tadi kontribusinya banyak terhadap PDB, ternyata baru 15% dari seluruhnya
itu berkontribusi terhadap ekspor kita juga, Mbak. Oke, dari 60 hanya 15%-nya. Yes, jadi apa namanya? Kalau 60% tadi kan kontribusi ke PDB-nya. Ke PDB. Nah, sekarang kalau kita berbicara mengenai total UMKM yang ada di Indonesia ini, kalau data yang saya peroleh itu baru 15% diantaranya yang diekspor keluar. Yang go global. Oke. Yes. Jadi masih minoritas ya, Mbak ya, bisa dibilang seperti itu. Nah, maka disinilah Kemendak berusaha hadir gitu ya di tengah permasalahan masyarakat yang ada, di mana kita ini memiliki perwakilan di 33 negara. So kita ada namanya Atas Perdagangan yang biasanya attach dengan KBRI ya di beberapa negara. Lalu kemudian kita juga ada Indonesia Trade Promotion Center, ITPC namanya. Nah ini yang kita targetkan oleh para perwakilan kita di 33 negara ini adalah agar mereka membantu kita untuk mengetahui market di luar sana itu demand-nya produk-produk seperti apa sih, agar kemudian ketika dilakukan business matching kita bisa memberikan rekomendasi UMKM yang sesuai dengan permintaan yang ada di luar negeri itu tadi gitu. Jadi business matching ini menjadi the backbone of trade, our international trade gitu ya, dan kita sudah bahkan kalau business matching kita lakukan setiap hari. Setiap hari kita lakukan business matching, bisa in person, bisa online. Karena produk juga dari Indonesia UMKM banyak banget. That's why harus setiap hari business matching. Exactly. Dan sebagai laporan juga untuk publik, kita sudah melakukan lebih dari 462 business matching as per kapan ya? Agustus kemarin ini. Masih berjalan tentunya, dan mudah-mudahan paling tidak ini bisa menjadi mediasi yang baik untuk para pelaku usaha. Kadang-kadang business players itu, para pelaku usaha nggak tahu bahwa ternyata pemerintah itu ada dan hadir untuk membantu menjawab tantangan-tantangan yang ada di lapangan gitu. Dan kita juga punya website namanya Ina Export. Itu pun business matching dapat dilakukan secara online dan secara mandiri. Itu juga bisa, path itu juga bisa dilakukan. Nah ini yang kita upayakan dengan harapan bahwa persentase yang tadinya 15% itu tadi Mbak bisa naik ya. Itu bisa naik gitu, karena sayang banget potensinya ada tapi kita kurang bisa mengcapture potensi itu tadi gitu. Dari segala macam persoalan ini kan mungkin ada salah satu benang merahnya supaya produknya bisa diserap di luar, itu mungkin salah satunya adalah sesuai dengan standar internasional. Nah, dari Kementerian Perdagangan sendiri memastikan agar produk-produk ini bukan hanya secara quality good, tapi secara demand mungkin bisa menjawab kebutuhan demand, tetapi secara standar ini menjawab nih standar internasional ini seperti apa nih? Ya, jadi kita itu banyak avenue sebetulnya yang kita miliki. Ada salah satunya namanya Good Design Indonesia, di mana kita mengajarkan para pelaku usaha UMKM terhadap itu tadi standarisasi yang berlaku di luar negeri, agar kemudian desain dari produk-produk itu juga yang pertama bisa cater terhadap demand yang ada di luar. Jadi taste di luar negeri itu kan belum tentu plek sama dengan taste kita di Indonesia kan gitu ya Mbak Maria ya. Jadi salah satu PR-nya memang kalau market internasional kita harus lebih memikirkan apa yang diminati oleh mereka. Jadi I think and there's a lot of aspects that comes into play ya. Misalnya dari aspek budayanya mereka, ketertarikan mereka tentunya kan pasti berbeda. Nah itu di situ kita membantu untuk memberikan informasi dan membantu produk-produk agar desainnya itu sesuai dengan apa yang diminati di sana. Jadi mulai dari furniture, bahkan baju, banyak banget. Bahkan furniture semuanya di ruangan ini is all local. Jadi ini salah satu langkah yang kami usahakan agar kemudian para pelaku usaha itu juga terbekali dengan informasi dan produk-produknya itu juga sesuai dengan apa yang diminati oleh pasar internasional gitu Mbak Maria. Kalau dari sisi pemahaman atau mungkin literasi edukasi ke para UMKM di Indonesia bahwa kamu bukan hanya cuma sekedar bisa punya produk kok, tapi produk kamu bukan hanya juga bisa menguasai produk pasar nasional, tapi
pasar internasional juga kamu bisa jamah ini kira-kira sejauh mana literasi dan informasi ini sampai nih ke para teman-teman UMKM. Jadi tentu sosialisasi menjadi kunci ya Mbak Maria ya, dan ini menjadi sesuatu hal yang sangat amat penting. Kita kalau di Kementerian Perdagangan kita punya namanya Export Center. Dulunya itu FTA Center ya, Free Trade Agreement Center, dengan harapan bahwasanya melalui center-center ini yang lokasinya di beberapa wilayah di seluruh Indonesia itu bisa membantu mengedukasikan kepada para pelaku usaha yang ada di Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian dagang yang baru saja diratifikasi. Misalnya tadi saya cerita tentang Kanada. Dengan begitu para pelaku usaha itu tahu, oh produk-produk apa sih yang diminati oleh pasar yang ada di Kanada, atau yang pasar yang ada di Uni Eropa, atau bahkan pasar di Middle East kayak gitu. Jadi dari situ kita melakukan training, kita melakukan sosialisasi. Namun yang tidak kalah penting adalah tentunya bagaimana ke depannya kita juga mendorong kerjasama yang konkret gitu dengan lintas instansi yang ada, mungkin asosiasi, perhimpunan gitu ya, yang selama ini juga membina berbagai macam UMKM agar sosialisasi itu bisa selalu tersampaikan dengan baik. Dan yang terakhir Mbak Maria, kemarin Pak Mendak, Pak Budi juga sudah menyampaikan mengenai bahwasanya by system. Jadi dengan berbagai perjanjian dagang yang sudah terselesaikan, by system nanti pelaku usaha akan bisa menikmati tarif yang terendah untuk mengirim produk-produknya. Karena perjanjian dagang kan banyak kan. Nanti by system dia akan secara otomatis memilih tarif yang terendah agar tidak membebani para pelaku usaha untuk mengirim produknya keluar gitu. So it's not as costly, you know. Jadi ini terobosan-terobosan yang kita sedang lakukan, dan tentu kita akan selalu terbuka untuk melakukan kerjasama karena untuk sosialisasi nggak mungkin kita kerja sendiri juga sih Mbak Maria. Mungkin itu salah satu pendampingan dari UMKM bisa ekspor itu kali ya. Sejauh itu sampai dengan nanti produknya bisa terserap di luar, ada pendampingannya juga yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan ya. Nah, Bu Diah Roro, kalau kita lihat kan sekarang mungkin banyak UMKM yang sebenarnya sudah siap nih produknya gitu ya. Mungkin sudah sesuai dengan standar dan taste internasional tadi yang sudah di-mention sebelumnya. Tapi ternyata terhambat dari sisi pembiayaan. Langkah dari pemerintah untuk memastikan supaya UMKM ini punya akses modal kerja. Ini seperti apa sih agar bisa menggenapi seluruh permintaan dari buyer internasional? Jadi ada beberapa hal yang sudah kita lakukan. Yang pertama, ini di awal-awal saya menjabat sebagai Wakil Menteri Perdagangan, dan Pak Prabowo, Pak Presiden tuh selalu mendorong bagaimana kita yang berada di kabinetnya beliau itu selalu berkoordinasi, berkolaborasi dengan satu sama lain. Jadi lintas kementerian itu wajib harus berkomunikasi dan harus bersinergi gitu. Nah, menyambut apa yang sudah menjadi amanah dari beliau itu, waktu itu kita mendorong sebuah kerjasama antara Kementerian Perdagangan dengan Kementerian BUMN. Dan di situ kenapa kita menganggapnya sangat penting, karena BUMN ini, beberapa BUMN yang ada di seluruh Indonesia ini membina UMKM juga gitu. Jadi memang ada banyak sekali hal yang kita saling overlapping. Nah, mengingat mengenai hal itu, kita dari situlah melihat bahwa ada potensi kerjasama nih dari segi pembinaan, pembiayaan gitu ya, agar kemudian para UMKM itu bisa berangkat untuk menghadiri pameran-pameran yang ada di luar negeri. They can take part in that. Nah, itu kan funding itu juga bisa diperoleh melalui avenue seperti itu gitu. Nah, ini yang harapannya ke depannya bisa kita maksimalkan juga bentuk kerjasama kita dengan kementerian-kementerian terkait. Lalu kemudian kita juga ada kolaborasi kerjasama dengan Kementerian Keuangan melalui pendanaan yang khusus memang ditujukan untuk UMKM yang bertujuan untuk mengekspor gitu. Jadi itu juga ada funding mechanism yang kita lalui, tentu melalui kurasi ya. Yang penting adalah kurasi yang kita nilai bahwasanya produk itu betul-betul siap untuk go global, siap untuk ekspor, dan siap untuk
memenuhi demand-nya yang tadi saya sampaikan itu, Mbak Maria. Jadi itu juga kita mempunyai avenue itu. Dan yang terakhir kita juga bersinergi dengan Kementerian Ekraf. Memang sifatnya bukan dari segi pendanaan, tapi lebih ke untuk membantu mengkurasi produk-produk yang siap ekspor. Karena di Ekraf ini mereka punya banyak sekali ini sih, maksudnya list of UMKM yang teruji lah intinya, dari segi desainnya juga bagus, lalu kemudian terbukti mereka bisa cater towards the international market. Jadi ini yang kita dorong dengan berbagai macam kerjasama ini, harapannya tentunya untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk para pelaku usaha. Oke, berarti semuanya istilahnya dari sisi ekosistemnya nih udah dipersiapkan gitu ya. Karena memang Indonesia sangat kaya sekali dengan UMKM, produk-produknya juga banyak dan disukai juga oleh market internasional. Nah, kita mau ada event juga terkait Trade Expo Indonesia nih ya. Sebuah etalase promosi produk Indonesia ke dunia nih, Bu Dia Roro ya. Nih apa sih sebenarnya yang membuat TEI 2025 ini agak berbeda nih kalau compare to tahun-tahun sebelumnya? Jadi TEI ini merupakan event tahunan yang kami harapkan mampu gitu ya untuk to gather the potential buyers from the international market, lalu kemudian untuk bisa mengumpulkan para pelaku usahanya dari lintas background, lintas sektor gitu ya, dengan harapan bahwasanya kita bisa bukan hanya mencapai target ekspor kita, tetapi bisa ikut serta dalam mempromosikan produk-produk yang ada di Indonesia gitu. Dan TEI tahun ini insya Allah akan diselenggarakan tanggal 15 sampai 19 Oktober di ICE BSD. Jadi tadi apa Sobat Cuan ya? Sobat Cuan bagi yang mau datang, please do. Jadi ini formal invitation untuk semuanya agar bisa ikut serta meramaikan Trade Expo Indonesia tahun ini. Kebetulan mengusung tema Discover Indonesia's Excellence, Trade Beyond Boundaries. Dan nanti itu ada beberapa segmen. Jadi ada beberapa kategori, mulai dari food and beverages, lalu kemudian ada juga fashion, sektor jasa juga, jadi services, agricultural products, kembali lagi tuh banyak sekali, manufacturing. Tadi saya sampaikan kalau trade kita kan ekspornya banyak banget tuh, alas kaki, footwear, textile is also one of them, lalu kemudian otomotif, itu semua juga akan ada di pameran TEI ini. Terus belum lagi yang saya rasa menarik, and I'm personally quite excited about, is the lifestyle aspect. Jadi gabungan antara handicrafts, well-being products, terus juga fashion secara keseluruhan. Nah itu juga ada segmennya tuh di TEI. Nah harapannya ini tentunya kita berharap bisa berhasil gitu meng-capture demand internasional maupun nasional gitu ya. Dan kita tentu menargetkan nanti akan ada sekitar 1.500 eksibitor yang hadir, lalu kemudian juga dari 100 negara, lalu kemudian dengan target transaksi 16,5 miliar US dollars. Kalau misalnya lebih dari itu tentunya harapannya sih bisa lebih dari itu. Masuknya ke sana dari 16,5 dan memang catatannya di event-event TEI sebelumnya juga selalu mencatatkan transaksi yang juga cukup besar sih ya. Betul dan mudah-mudahan yang ini tercapai sampai di 16,5 I hope so. Tersebut gitu ya tadi ya. Nah kalau kita bicara dampak jangka panjang nih Bu Dia, bagaimana pemerintah melihat kontribusi TEI sebenarnya untuk peta ekspor Indonesia ke 5 tahun ke depan, plus juga apakah ini bisa jadi sebuah platform strategis untuk membangun ekosistem ekspor ya, berbisnis nilai tambah dan juga keberlanjutan. Nah ini yang paling penting ya, keberlanjutan itu. Jadi TEI ini menjadi momentum ya. Jadi momentum kita itu juga berusaha untuk meng-capture momentum yang ada melalui beberapa perjanjian dagang yang kebetulan juga selesai nih di tahun ini kan gitu. Selepas dari tentunya perjanjian dagang lainnya yang sudah berjalan hingga saat ini gitu ya. Dan salah satu cara untuk kita mengaktualisasikan beberapa trade agreements adalah untuk mengetahui dan bagaimana kita bisa meng-capture itu tadi international market atau untuk menggenjot ekspor kita ke depannya. Nah maka jangka panjangnya harapannya, karena nanti juga di TEI itu akan dilakukan business matching, itu juga akan terjadi di situ tentunya. Jadi harapannya yang pertama, kalau saya selalu bilang Mbak Maria,
di dalam kesempatan yang saya miliki itu bahwasanya the heart of trade lies in the people-to-people relations, right? It's how we form these relationships. Jadi TEI ini akan menjadi ajang untuk mempertemukan berbagai individu dari lintas background gitu ya, untuk dipertemukan agar mereka ke depannya bisa berkolaborasi dan bekerja sama. Jadi ini ajang silaturahmi sebetulnya. Lalu kemudian di sisi lain juga harapannya berbagai macam perjanjian yang bisa dilakukan, MOU atau apa bentuk kerjasama. Nah itu juga harapannya dampaknya bisa dirasakan dalam kurunan waktu 5 tahun 10 tahun ke depan. So this is the kind of target that we have, dan selebihnya juga karena nanti akan ada partisipasi dari lintas negara, akan ada forum diskusinya juga, gitu. Jadi itu menarik bagi teman-teman yang ingin lebih mengetahui gitu ya tentang perdagangan global dan dunia, itu juga akan ada. Nah itu knowledge sharing itu harapannya bisa menciptakan multiplier effect yang tentunya positif gitu. Dan yang terakhir harapannya juga melalui koneksi yang nantinya akan kita dapat, perdagangan kita secara keseluruhan, hubungan bilateral dengan lintas negara itu juga bisa semakin kuat ke depannya. Oke, ini terakhir pesan juga untuk para pelaku usaha Indonesia, calon buyer global juga, agar jangan sampai melewatkan Trade Expo Indonesia 2025. Ini apa pesannya Bu Dia Roro, dan juga menyampaikan juga bahwa momen ini sangat-sangat penting bagi masa depan perdagangan Indonesia. Apa nih message-nya? Mungkin untuk Sobat Cuan dan seluruh masyarakat yang menonton ini ya Mbak Maria, tentu kita mengundang teman-teman untuk hadir di Trade Expo Indonesia yang akan diselenggarakan di tanggal 15 hingga 19 Oktober 2025 ini. Banyak sekali yang bisa kalian dapat dari kegiatan ini, dan mudah-mudahan dengan semangat ini kita bisa memajukan bangsa tentunya. Pasti. Ya kan, memajukan bangsa dan bisa semakin semangat, khususnya untuk para pelaku usaha, karena this is your chance gitu untuk mendapatkan informasi, untuk bekerja sama, to secure some trade deals gitu ya, business deals, MOU signing, semuanya bisa dilakukan di ajang TEI tahun ini. Gak sabar rasanya untuk melihat bagaimana keseruan Trade Expo Indonesia 2025. Sesuai tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Wamen, pastinya akan sangat-sangat menarik. Dan buat para pelaku usaha, sesuai dengan message-nya tadi Bu Dia Roro, bahwa ini adalah kesempatan, ini adalah ruang untuk berkembang lebih luas begitu ya, dan terbang lebih menyala kalau kata anak-anak sekarang ya, sebagai menyala sebagai produk-produk unggulan Indonesia begitu ya, bukan hanya menang di negara kita, diterima di nasional, tapi juga bisa sampai ke internasional. Thank you so much. Thank you so for having us here. Terima kasih sekali atas waktunya dan juga sharingnya sangat-sangat inspiratif sekali. Terima kasih sekali lagi. Dan terima kasih juga Sobat Cuan sudah mendengarkan Cuap-Cuap Cuan di episode spesial Road to Trade Expo Indonesia 2025. Jangan lupa hadir di sana. Jangan lupa dengerin kita juga ada di Spotify, di Cuap-Cuap Cuan. Kemudian follow Instagram kita di @cuap_cuan dan juga YouTube channel kita di Cuap-Cuap Cuan. Kita hadir juga di CNBC Indonesia TV. Maria dan juga Ibu Dia pamit. Say bye. Bye-bye.